Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita berkumpul bersama di pagi hari yang berbahagia ini untuk kita mengkaji beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yang kita memohon berharap kepada Allah agar di pagi hari ini Allah bukakan kepada kita pintu-pintu keilmuannya. Allah berikan kepada kita tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita amal soleh yang diterima, dan Allah tambahkan keimanan dan ketakwaan kepada kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Tak lupa juga sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka kami haturkan jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan di pagi hari ini, terutama kepada DKM Masjid Al-Hikmah dan juga pihak-pihak lain yang kita tidak tahu siapa saja di antara mereka yang ikut serta membantu terselenggaranya kegiatan ini, namun diyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka, dan kita berdoa agar Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di pagi hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana Ahlus Sunnah memahami masalah takdir. Sebenarnya ini adalah pertemuan kedua, karena pertemuan pertama sudah kita adakan di kantor Salaf Ittiba beberapa bulan yang lalu, dan ini adalah pertemuan yang kedua sebenarnya. Namun nggak ada masalah, karena saya lihat yang hadir juga wajah-wajah baru yang kelihatannya waktu pertemuan pertama belum pada hadir. Nah, sehingga nggak ada salahnya kalau kita sedikit mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama tentang al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang 6, yang mana seorang muslim wajib untuk mengimaninya dengan keimanan yang benar, keimanan yang sesuai dengan apa yang diimani oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian alasan kedua kenapa kita belajar
di pagi hari ini tentang iman kepada takdir, dikarenakan banyak kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masalah takdir ini. Bahkan termasuk di antara kesesatan yang pertama kali muncul di tubuh kaum muslimin, yaitu kesesatan dalam masalah takdir. Sebagaimana nanti akan disinggung oleh penulis yang akan kita bahas kitabnya di sini adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis, seorang ulama dari Riyadh, hafizahullah ta'ala. Kemudian juga yang ketiga, kenapa kita mementingkan di pagi hari ini memfokuskan belajar tentang takdir, yaitu sebagian kaum muslimin masih abu-abu, masih nggak jelas dalam memahami takdir ini. Ya, sebagian di antara kaum muslimin masih rancu tentang permasalahan takdir ini. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah mudahkan, agar Allah mudahkan kita memahami masalah takdir ini. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ahlu sunnah berbicara tentang masalah takdir. Mereka mengatakan bahwa takdir Allah itu ada 4 tingkatannya. Ini yang disebut dengan maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Maknanya adalah sebelum terjadinya sesuatu di atas muka bumi ini, berlalu 4 perkara ini. Kalau saya misalkan sebelum saya mengangkat tangan ini, itu ada 4 perkara yang mendahuluinya. Ada 4 hal yang mendahuluinya sebelum saya mengangkat tangan di pagi hari ini. Perkara pertama adalah ilmullah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah mengetahui kalau di pagi hari ini, di hari Sabtu ini, di Masjid Al-Hikmah ini, saya mengangkat tangan. Allah sudah mengetahuinya. Ini kita jelaskan secara ringkas dulu, nanti kita perinci penjelasannya. Yang pertama apa tadi? Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui kalau saya hari ini mengangkat tangan seperti ini. Atau yang lebih umum, Allah tahu kalau sampean hadir di majelis ini di pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah kitabah, yaitu penulisan di Lauhul Mahfuz. Sebelum saya mengangkat tangan ini, Allah mengetahuinya dan Allah telah mencatatnya. Allah telah menulisnya dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya mengangkat tangan ini, Allah berkehendak untuk terjadinya pengangkatan tangan ini. Karena kalau Allah tidak berkehendak, saya mampu nggak mengangkat tangan ini? Tidak mampu. Maka Allah berkehendak, Allah mengizinkan untuk terjadinya hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, ciptaan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatan tersebut, Allah yang mengadakan. Sebelumnya nggak ada itu, tapi diadakan sama Allah subhanahu wa ta'ala, direalisasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Sekarang kita perinci dari 4 hal tadi. Ini urutan ya, nggak boleh salah urut ini. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala banyak berfirman di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang bahwa dia adalah bahwa Allah memiliki sifat ilmu, maha mengetahui. Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang Allah mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui itu terbagi lagi menjadi 4. Ya, pengetahuan Allah itu terbagi lagi menjadi 4.
Yang pertama adalah Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Ya, Allah mengetahui apa yang telah terjadi di zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Adapun kita paling cuma mengetahui sedikit saja. Bahkan nggak usah kita bicara tentang sejarah orang lain di zaman dahulu. Sejarah kita sendiri itu nggak semuanya kita ketahui. Ada yang tahu di antara kita dulu waktu Anda umur 1 tahun ngapain aja? Hah? Kejauhan 1 tahun ya? Ya wis. Tadi malam Anda tidur, ngapain aja Anda ketika tidur? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Padahal itu baru terjadi semalam, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Nah, Allah mengetahui semuanya. Tapi kemudian yang kedua, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang. Ya, apa yang sedang terjadi sekarang dari semua makhluk-makhluknya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Allah mengetahui semuanya. Yang ketiga, Allah mengetahui apa yang akan terjadi nanti. 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, besok, bulan depan, tahun depan, 1000 tahun lagi kalau ada, Allah mengetahui semuanya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ini perlu fokus ya, karena kalau nggak fokus agak bingungi. Yang keempat, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Bingung jemaah? Diulang? Perhatikan ya. Yang keempat, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Gak kedaden jamaah. Ya gak terjadi. Tapi seandainya terjadi bagaimana, Allah mengetahuinya. Paham? Masih gak paham? Kasih contoh saja. Kita kalau malam Jumat, hari Jumat biasanya disunahkan membaca surah apa? Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahf ada kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Salah satu kisah, penggalan kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir membunuh bocah kecil, ya enggak? Ya. Allah mengatakan fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Ketika mereka berdua berjalan, Musa dan Khadir ini berjalan, mereka bertemu dengan seorang bocah. Kemudian tiba-tiba bocah ini dibunuh sama Nabi Khadir. Maka Nabi Musa mengatakan, apakah kau membunuh suatu jiwa yang suci yang tidak ada dosa? Sungguh kau telah mendatangkan perkara yang mungkar, kata Nabi Musa. Di akhir kisah itu, Nabi Khadir menjelaskan alasannya kenapa dia membunuh bocah tersebut. Apa alasannya? Ya, Khadir mengatakan wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kata Nabi Khadir, wahai Musa, adapun bocah yang aku bunuh itu, ini anak punya 2 orang tua, punya ayah dan ibu yang beriman, yang mukmin. Maka aku khawatir kalau anak ini tumbuh dewasa, dia akan menyesatkan kedua orang tuanya. Dia akan menjadikan kedua orang tuanya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ingin untuk menggantikan untuk kedua orang tua ini, Allah gantikan dengan anak yang lebih baik. Kemudian Nabi Khadir mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu bukan dari aku, tapi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengetahui anak kecil ini yang dibunuh sama Nabi Khadir, kalau dibiarkan dewasa, dia akan menyesatkan kedua orang tuanya. Kejadian enggak? Enggak kejadian. Anak kecil ini enggak sampai tumbuh dewasa. Tapi Nabi Khadir dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tahu kalau ini anak nanti bakalan menyesatkan kedua orang tuanya. Nek dijarno gede. Contoh yang lain, Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am tentang orang-orang kafir.
Mereka ketika disiksa di neraka, mereka ini orang-orang kafir ini berharap supaya bisa dikembalikan ke dunia lagi. Dan mereka berjanji kepada Allah, wa nakuna minal mu'minin. Kami kalau dikembalikan ke dunia, kami akan menjadi orang-orang yang mukmin. Kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Maka Allah mengatakan, walau ruddu la'adu lima nuhu'an. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan kembali melakukan kekufuran sebagaimana dahulu. Tapi kejadian nggak mereka dibalik lagi ke dunia? Nggak kejadian. Tapi Allah tahu, andai kata mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti mereka akan melakukan kekufuran juga. Tapi maka ilmunya Allah ada 4 perkara ini. Tapi maka sebelum terjadinya pengajian ini, Allah sudah tahu nggak kalau adanya peristiwa ini? Sudah tahu. Kemudian yang kedua adalah Alkitabah. Apa yang telah diketahui oleh Allah tersebut dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, kata Allah Azza wa Jalla, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib itu kecuali Dia saja. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Dan tidaklah ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun biji yang berada di kegelapan bumi. Ada biji kecil ditaruh di kegelapan. Allah mengetahuinya. Dan tidak ada yang kering dan tidak ada yang basah. Allah mengetahui semua itu. Illa fi kitabin mubin, kecuali Allah telah mencatatnya di dalam kitabnya, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum adanya pengajian ini, Allah telah mencatatnya. Kapan Allah mencatat itu? Naam, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir-takdir makhluknya. Semua takdir ciptaannya dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Kapan? Sebelum 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga tadi apa? Al-masyiah. Allah berkehendak untuk terjadinya peristiwa tersebut. Baik. Maka nggak ada semua ini terjadi secara kebetulan. Tidak ada satupun peristiwa, kejadian yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu kedaden ngono. Allah tidak menghendaki terjadi, tapi tahu-tahu terjadi. Ini mustahil, nggak mungkin. Apapun itu, entah kebaikan ataupun keburukan, ketika sudah terjadi, itu pasti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, terjadi kesyirikan, terjadi kebid'ahan, terjadi kemaksiatan. Apakah terjadinya semua itu karena kehendak Allah? Jamaah. Naam, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasan khusus. Terus apakah Allah menginginkan keburukan? Berarti Allah mentakdirkan keburukan. Kalau Allah mentakdirkan keburukan, berarti keburukan itu baik. Kenapa baik? Karena dikehendaki sama Allah. Nah, ini nanti pembahasannya. Nanti dulu, biar nggak nyampur-nyampur, biar nggak bingung. Kita berusaha untuk menata tentang masalah takdir ini. Maka semua yang terjadi itu pasti karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan dari sebagian orang, kalau ada orang yang bunuh diri, disebut apa? Mendahului takdir. Artinya
dia mati dengan cara yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat benar atau salah ini? Salah. Bunuh diri pun juga dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya bunuh diri, sukses dia mateni dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri, itu juga karena kehendak Allah. Karena kalau Allah tidak berkehendak, terjadi nggak pembunuhan itu? Tidak terjadi. Ya, dan ada saja caranya. Mungkin mau minum racun ini orangnya ini. Allah nggak berkehendak dia mati. Ya, Allah nggak berkehendak dia mati. Dia minum racun. Baikon di entekno sama dia. Ternyata nggak mati. Kenapa? Baikonnya expire. Ada expire nggak baikon? Jadi nggak ngefek racunnya. Baikonnya expire. Atau misalnya dia menusuk dirinya sendiri. Ya, ternyata pisaunya yang beleot. Iya, pisaunya yang beleot. Karena badannya mungkin terlalu kuat atau apa, pisaunya yang beleot. Akhirnya nggak terjadi pembunuhan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghendakinya. Tapi kalau terjadi pembunuhan itu dan dia mati, dia bunuh diri, maka berarti Allah menghendakinya. Nah, kemudian yang keempat apa tadi? Tapi dalil sebelumnya, dalil dari yang poin 3 tadi, Allah berfirman dalam surah At-Takwir, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin." Dan tidaklah kalian wahai manusia, tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah menghendakinya, baru terjadi. Kalau cuman kalian yang berkehendak, tapi Allah tidak menghendakinya, kedaden enggak? Enggak kedaden. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i memiliki sebuah ucapan yang indah tentang masalah ini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Allahumma ma syi'ta kana wa illam asya' walau syi'tu illam tasya' lam yakun. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, apapun yang kau kehendaki pasti terjadi meskipun aku enggak berkehendak. Ya, meskipun aku tidak berkehendak, tapi kalau Allah menghendakinya pasti terjadi. Walau syi'tu illam tasya' lam yakun. Dan meskipun aku berkehendak, tapi kalau kau tidak menghendakinya, maka terjadi enggak? Tidak terjadi. Nah, baik. Yang keempat apa tadi? Yang terakhir, al-khalqu, ciptaan Allah. Takdir itu diciptakan sama Allah. Diciptakan maknanya apa? Sebelumnya enggak ada, kemudian ada. Ya, mengadakan. Allah yang mengadakan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Termasuk diantaranya adalah takdir-takdirnya. Maka takdir itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan berikutnya tentang masalah takdir, setelah kita mengetahui maratibul qadar, tingkatan takdir yang 4. Setelah itu disebutkan di sini tentang sejarah siapa yang pertama kali menyimpang dalam masalah takdir. Di dalam sejarah Islam ini ada satu orang yang dia ini bisa dikatakan sebagai trendsetter yang menyimpang dalam masalah takdir. Namanya Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad al-Juhani. Orang ini menjadi pelopor kelompok Qadariyah. Apa itu kelompok Qadariyah? Yaitu mereka yang mengatakan bahwa takdir itu murni manusia sendiri. Allah tidak mentakdirkannya. Atau sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, dengan tiba-tiba. Bukan Allah yang menghendakinya, bukan Allah yang mentakdirkannya, tapi sesuatu itu terjadi secara begitu saja, tiba-tiba. Al-amru unuf, innal amra unuf dalam bahasa mereka. Sesungguhnya perkara-perkara yang terjadi itu terjadi dengan sendirinya, dengan tiba-tiba, nggak ada yang menghendakinya. Ya, ini namanya Ma'bad al-Juhani. Dan masyhur kisah tentang dua orang tabi'in
yang bernama Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar. Ya, Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar. Dua orang tabi'in ini, mereka itu hidup di Basrah, Irak sana. Nah, di Basrah lagi ngetren-ngetrennya orang-orang yang menolak takdir. Lagi banyak ini, lagi usum bahasa kita, lagi musim orang-orang yang menolak takdir. Maka dua orang tabi'in ini, Yahya dan Humaid, berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, plus pingin cari siapa sahabat yang masih hidup di sana, pingin kita tanya, bagaimana tentang masalah ini orang-orang yang suka menolak takdir ini. Maka ketemu sama siapa akhirnya dua orang ini? Bukan Umar. Bukan. Hampir benar tadi. Bukan. Hampir benar tadi Umar ini. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Bukan Umarnya. Umarnya sudah meninggal. Ini terjadi di zaman setelah itu. Tapi ketika dua orang ini bertemu sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka diceritakan bahwa kami di Irak sekarang lagi ngetren, lagi musim orang-orang yang mengatakan bahwa perkara kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang mentakdirkannya. Ya, bid'ahnya Qadariyah ini. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya, inilah sikap seorang Ahlus Sunnah ketika mendapati ada penyimpangan, itu enggak ditolerir. Apalagi penyimpangan-penyimpangan dalam masalah besar. Bukan penyimpangan dalam masalah-masalah cabang, dalam masalah-masalah ijtihad, enggak. Masalah takdir ini masalah besar enggak? Masalah besar, salah satu dari rukun iman. Yang menyimpang dalam masalah ini harus dikerasi, jangan ditoleransi. Ya, kalau menyimpang salah dalam masalah-masalah yang kecil, dalam masalah-masalah cabang agama, ya kita kasih toleransi dia, tidak kita kerasi dia. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang besar seperti ini, ini sikap kita seperti Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Dia mengatakan, fa idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau kalian bertemu sama mereka nanti, kalian kan haji, nanti pulang ke Basrah, ketemu sama mereka-mereka yang menolak takdir ini, kayak ono weru, kasih tahu sama mereka bahwa aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dari aku. Nggak didukung, nggak seperti sebagian orang di zaman sekarang. Nggak apa-apa, saling toleransi. Ya, Islam itu berbeda-beda, nggak ada masalah. Lalu ini perbedaan apa dulu ini? Perbedaan-perbedaan dalam masalah seperti ini nggak boleh ditoleransi. Lalu perbedaan-perbedaan madhab antara madhab Syafi'i, madhab Maliki, kita bertoleransi. Ya, perbedaan-perbedaan seperti itu nggak boleh menimbulkan perpecahan. Tapi kalau perbedaan dalam masalah ini sikapnya Abdullah bin Umar. Nggak ada toleransi. Yang sesat dikatakan sesat, yang menyimpang dikatakan menyimpang. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka itu, yaitu orang-orang Qadariyah yang menolak takdir, seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud jamaah? Nanti Google, searching di Google, gunung Uhud sebesar apa? Itu bayang no emas kabeh segitu. Punya saja hampir mustahil jamaah. Ya enggak? Orang punya emas sebesar itu bukan hampir lagi, mungkin mustahil ya. Ini bukan cuman punya tok, tapi punya dan disedekahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang seperti itu di zaman sekarang, apa yang bagaimana dia di kalangan kaum muslimin? Ini sudah orang ahlul jannah. Ya, ada orang seperti itu di zaman sekarang, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sudah dikatakan ini ahlul jannah. Ini orang soleh luar biasa.
tanpa ngelihat akidahnya bagaimana, tanpa ngelihat pemahamannya bagaimana. Lihat Abdullah bin Umar, andai kata dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sungguh Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai dia beriman dengan takdir. Sampai dia beriman dengan takdir. Ini bukan masalah-masalah sepele. Ya, jangan dilihat seorang itu dari ibadahnya saja yang luar biasa. Oh, Masya Allah, dia ini kalau infak bukan 1 juta, 2 juta, 1 triliun, 2 triliun diinfakkan semuanya. Terus, sudah langsung ahlul jannah gitu. Nggak dilihat bagaimana pemahaman orang ini, bagaimana akidahnya orang ini. Nah, itu kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Perkara berikutnya yaitu tentang kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Tadi sudah disinggung, namanya Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah, mereka ini punya varian banyak. Ya, punya berbagai macam varian. Di antara mereka ada yang mengatakan meyakini bahwa Allah itu mentakdirkan segala sesuatu kecuali perbuatan hamba, kecuali perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia, itu manusia sendiri yang mentakdirkan. Allah nggak mikut-mikut. Allah tidak ikut mentakdirkannya. Sebagian lagi mengatakan Allah hanya mentakdirkan yang baik-baik. Takdir baik itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkannya. Tapi kalau takdir buruk seperti kesyirikan, perzinahan, ya, minum khamr dan yang lainnya, itu manusia sendiri yang memunculkan. Manusia sendiri yang mentakdirkan. Allah tidak mentakdirkannya. Kenapa muncul pemikiran seperti ini? Mereka itu ingin, sejatinya mereka itu niatnya baik. Mereka ingin supaya Allah itu tidak dikatakan mentakdirkan yang jelek. Karena nggak pantas kejelekan disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata mereka yang baik-baik itu takdirnya Allah, yang buruk-buruk nggak pantas disandarkan kepada Allah, pantasnya kepada manusia sendiri. Itu alasan mereka. Alasan kedua, kata mereka, kalau takdir buruk itu juga dari Allah, maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala ini nggak adil atau zalim. Gini misalnya jamaah, ada orang berzina, dia kedaden zina itu, berarti kan sudah ditakdirkan dia berzina. Dosa nggak zina ini? Dosa. Ancamannya masuk neraka, diazab di neraka. Ketika dia diazab di neraka, maka orang ini protes. Ya Allah, kan yang mentakdirkan zina Engkau. Paham maksudnya? Yang mentakdirkan zina siapa? Engkau, kau ya Allah. Sekarang aku berzina, kemudian kau sendiri yang menyiksa aku, padahal kau yang mentakdirkan aku untuk berzina. Maka kata mereka ini bentuk kedzaliman Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan dari Qadariyah apa? Al-Jabriyah. Al-Jabriyah ini diambil dari kata-kata Al-Jabr. Kebalikan dari Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan bahwa takdir itu dari manusia itu sendiri, Allah tidak mentakdirkannya. Sedangkan Al-Jabriyah mengatakan bahwa takdir itu murni dari Allah semuanya, manusia gak bisa menentukan takdirnya. Dari kata-kata Jabr maknanya dipaksa. Dipaksa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ini seperti robot yang diremot sama Allah, nggak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Ya, seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, nggak punya kekuatan, melok angin ini. Ya, maka dua kelompok ini baik Al-Qadariyah apapun Al-Jabriyah sama-sama menyimpang dan sama-sama sesat. Yang benar bagaimana? Yang benar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah di pertengahan. Bagaimana akidahnya Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah meyakini Allah itu punya kehendak.
Manusia juga punya kehendak. Namun kehendak manusia di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Antum datang ke sini, apakah tahu-tahu dipaksa gitu sama Allah? Anak mangisu itu anak-anak turu loh, moro-moro nang kene. Gitu. Saya itu tadi pagi itu enak-enak tidur, Ustaz. Nyagi minum kopi, enak. Tahu-tahu saya dipaksa jalan ke sini. Tak lawan sama saya, nggak bisa. Tahu-tahu datang ke sini. Gitu dah. Enggak. Kita punya kehendak. Ya, kita punya kehendak untuk berbuat, kita punya pilihan untuk berbuat. Namun pilihan kita tidak akan kejadian kecuali apabila Allah yang menghendakinya. Mungkin di antara saudara-saudara kita pagi ini ada yang berkehendak untuk datang ke kajian ini. Tapi ternyata Allah tidak menghendakinya. Mungkin di tengah perjalanan banyak bocor. Ya, mungkin naudzubillah di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Akhirnya dia nggak jadi datang ke sini. Padahal dia berkehendak nggak untuk datang ke sini? Dia berkehendak. Ya. Baik. Itu dua kelompok yang menyimpang dan Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengahnya. Baik, kemudian permasalahan berikutnya, para salaf mengatakan bahwa masalah takdir adalah sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, pasti ada hikmah di baliknya. Ya, pasti ada hikmah di baliknya. Ahlus Sunnah melarang untuk kita terlalu dalam mengobok-ngobok masalah takdir. Terlalu dalam berbicara tentang masalah takdir. Itu dilarang oleh Ahlus Sunnah. Kenapa ya Allah kok mentakdirkan begini? Kenapa ya Allah kok mentakdirkan begitu? Kenapa kok nggak begini saja? Apa alasannya Allah kok menjadikan fulan seperti itu? Kenapa Allah kok menjadikan fulan sakit dan seterusnya? Ini dilarang. Ya, kenapa? Karena bisa menyebabkan seseorang itu tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyebabkan seseorang itu ya kufur kepada Allah, menduga-duga sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, maka takdir adalah sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Cabang dari pembahasan masalah ini, muncul sebagian orang yang mempertanyakan, Ustadz, kenapa ya fulan kok Allah takdirkan jadi orang muslim sehingga dia masuk ke dalam surga? Dan kenapa Allah kok mentakdirkan fulan sebagai orang kafir kemudian dia masuk neraka? Ya, maka dijawab oleh para ulama bahwasanya harus kita pahami tentang dua hal. Jawaban tentang hal ini yaitu kita harus paham tentang dua hal. Yang pertama adalah al-adl, adil. Dan kedua adalah fadl, karunia, gift. Ya, karunia. Adil maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan semua hamba-hambanya dengan keadilan. Allah menghukumi, memberikan takdir kepada semua hambanya dengan keadilan. Gak ada yang gak adil. Semua diperlakukan adil oleh Allah. Yang mukmin, yang kafir, semua diperlakukan adil sama Allah. Takdirnya Allah ini adil. Namun tidak semua orang Allah berikan fadl. Apa fadl? Karunia. Ya, maka Allah gak zalim. Ya, Allah tidak zalim. Ketika Allah mentakdirkan dia kafir, kemudian dia masuk neraka, itu bukan kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada kisah untuk mendekatkan pemahaman saja. Anda sedang dandani benerin rumah. Anda sedang benerin rumah. Musim hujan gini biasanya akeh sing bocor omah. Anda panggil tukang. Kemudian tukang ini mengatakan, dua tukang ya.
Anda panggil 2 tukang. Tukangnya ada 2. Yang garap genteng bocor ini ada 2. Anda katakan kepada tukang, Pak, sampean berdua saya tugaskan untuk benerin genteng yang bocor. 1 hari saya bayar 200.000. Ya, masing-masing di antara sampean tak kasih 200. Kemudian bekerja tukangnya. Selesai sore biasanya, sudah selesai baru minta uangnya, minta upahnya. Pak, ismari Pak, gentengnya Pak, dibayaran nih. Maka Anda memberikan kepada tukang yang pertama 200.000. Anda kasih 200.000 itu. Iki Pak, bayarannya sampean 200. Tukang yang B Anda kasih 500.000. Paham? Yang A Anda kasih 200.000, yang B Anda kasih 500.000. Baik, pertanyaannya, apakah ketika itu Anda zalim kepada si A? Jawab. Anda berbuat zalim nggak kepada si A, kepada tukang yang A itu, yang sampean kasih 200.000 itu? Kenapa kok nggak zalim? Iya, sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan perjanjian, sampean kan 200.000, nya 200.000. Ini namanya adil. Ya, ini namanya adil. Yang zalim kalau Anda ngasihnya cuman 100, Anda ngasihnya cuman 50, ini zalim. Tapi sesuai dengan akad perjanjian 200. Loh, iya kenapa tapi yang B kok dikasih 500? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang namanya karunia itu enggak semuanya dikasih. Namanya karunia, pemberian itu enggak semuanya dikasih. Tapi hanya siapa saja yang saya kehendaki, dialah yang mendapatkan karunia. Maka demikian pula dengan hidayah. Allah takdirkan fulan muslim, Allah takdirkan fulan ini mukmin, itu fadlullah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala, yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, enggak semuanya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Nah, maka dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak layak bagi kita untuk mempertanyakan kenapa fulan kafir, kenapa fulan muslim. Kita harus mengimani bahwa apapun yang ditakdirkan sama Allah itu pasti ada hikmahnya. Tidaklah fulan dijadikan kafir kecuali memang pasti karena Allah tahu dia layak menjadi orang kafir. Dan tidaklah fulan ditakdirkan sebagai mukmin oleh Allah melainkan karena Allah tahu bahwa fulan ini memang layak menjadi orang mukmin. Allah itu pemberi putusan yang adil, jamaah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang memberi putusan yang paling bijak, yang paling adil. Ya, maka nggak usah dipertanyakan sudah. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Nggak usah dipertanyakan. Yakini Allah mentakdirkan makhluknya dengan adil. Yang kafir juga Allah takdirkan dengan keadilannya. Ya, berangkat dari keadilannya. Nah, di sini masih ada perdebatan orang-orang yang ngeyel. Iya, saya yakin kalau Allah itu adil dalam semua takdirnya. Cuman kita ini pingin tahu alasannya itu kenapa. Paham ya? Kita ini masih pingin tahu, masih kepo, penasaran. Kenapa fulan ini dijadikan kafir, itu hikmahnya apa? Ya, kenapa fulan kok nggak dikasih hidayah, itu hikmahnya apa? Kenapa fulan kok dijadikan mukmin, itu hikmahnya apa? Kita ini pingin tahu. Maka dijawab oleh para ulama, Anda meskipun Anda tidak tahu tentang sesuatu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Ya, kau tidak mengetahui sesuatu, itu tidak mengharuskan kau menolak sesuatu itu. Contoh lagi misalnya, pahami kaidah ini. Anda tidak tahu sesuatu, itu tidak mengharuskan Anda menolak sesuatu tersebut. Ada sebuah contoh untuk mendekankan pemahaman. Ada seorang pasien, dia ini datang ke dokter, diperiksa sama dokter, kata dokternya, sampean harus operasi, harus segera dioperasi. Ini dokter yang terpercaya ini, ya, dokter yang berpengalaman. Ketika didiagnosis,
sang dokter mengatakan sampean harus dioperasi. Kata pasiennya, "Waduh dok, operasinya itu gimana maksudnya dok?" Dijelaskan sama dokter. Jadi nanti ini ginjalmu diginiin, terus habis gitu diginiin dengan bahasa-bahasa kedokteran. Gak mudeng pasiennya. Ya apa sih dok? Jelas namanya dok. Dijelasin lagi sama dokternya. Tetap gak mudeng pasiennya. Maka ketidakmudengan pasien tidak mengharuskan dia menolak operasi tersebut. Waduh dok, gak usah dok. Apa? Gak mudeng saya. Gak sih operasi mari ngono. Kata dokternya, kau kalau nggak dioperasi segera mati kau. Maka orang yang berakal dia akan menyerahkan perkaranya kepada siapa? Kepada dokternya. Karena dia adalah dokter yang ahli. Ya, diserahkan putusannya kepada dokter. Ya wis dok, ana nggak paham ini tadi ya apa ini operasi ini. Gak jelas, gak paham. Cuman ana yakin dokter ini adalah orang yang berpendidikan, punya track record yang baik. Ya, Anda juga berpengalaman, maka meskipun saya nggak tahu operasi itu bagaimana, namun bukan berarti saya menolak operasi itu. Ini orang yang berakal kayak gitu. Maka sama dengan kasus ini, kita yakin nggak Allah ini adalah sebaik-baik yang mentakdirkan? Yakin nggak kita? Yakin. Maka sudah nggak usah dipertanyakan. Kalau kita nggak tahu hikmahnya terus ditolak takdirnya, oh sesat. Nah. Baik. Kita lanjutkan lagi permasalahan berikutnya tentang sebuah ungkapan yang familiar, yang terkenal, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ini banyak yang mengira adalah hadits Nabi SAW. Padahal kalau disandarkan kepada Nabi SAW itu tidak sahih, alias dhaif. Yang sahih, ucapan ini disandarkan kepada sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini ucapan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Karena kata para ulama, kelompok menyimpang ahlil bid'ah satu-satunya yang namanya disebut oleh Nabi secara terang-terangan namanya cuman satu saja. Kelompok apa itu? Al-Khawarij. Cuman Khawarij tok. Adapun kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang seperti Jahmiyah, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Murji'ah dan yang lainnya, ini tidak disebut oleh Nabi secara terang-terangan. Ya, namun penyimpangan-penyimpangan mereka itu bertentangan semuanya dengan dalil-dalil yang ada. Tapi apa maknanya Qadariyah majusu hadhil ummah? Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa disamakan dengan agama Majusi? Karena kelompok Qadariyah atau kelompok atau agama Majusi, orang-orang pemeluk Majusi ini mereka meyakini bahwa ada dua Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya adalah yang mentakdirkan, menciptakan yang baik-baik, sedangkan Tuhan kegelapan adalah yang mentakdirkan kejelekan-kejelekan. Nah, Qadariyah persis kayak gitu. Qadariyah meyakini takdir baik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Takdir buruk dari siapa tadi? Manusia itu sendiri. Maka mirip ya Majusi dengan kelompok Al-Qadariyah. Kemudian permasalahan berikutnya, para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan antara al-qadha dan al-qadar. Qadha dan qadar. Kan biasanya kita mendengar kalau berbicara tentang takdir ada qadha dan ada qadar. Nah, ini khilaf di antara para ulama, apakah dua kata ini adalah kata yang mirip, semakna, atau ada perbedaan di antara dua kata ini? Wallahu a'lam, ini hanya ya dari sisi bahasa saja, ya bukan termasuk ranah perbedaan yang seperti antara Qadariyah dengan Ahlus Sunnah, antara Jabriyah dengan Ahlus Sunnah, bukan. Hanya perbedaan dari sisi lughah. Yang rajih, wallahu a'lam, al-qadar maknanya adalah Allah menetapkan takdir hamba-hambanya. Ya, Allah menetapkannya.
Kalau al-qadha yaitu Allah merealisasikan apa yang telah ditakdirkan itu tadi. Ya, Allah merealisasikannya, mewujudkannya. Kalau diibaratkan seperti bangun rumah, sebelum bangun rumah itu Anda mendesain rumahnya. Nanti rumahnya lantai berapa, kamarnya berapa, ngadep mana, kemudian di depan ada ini. Ya, desainnya itu namanya qadar. Ketika dibangun sama tukangnya, sesuai dengan desainnya enggak tukangnya bangun itu? Sesuai dengan desainnya, maka itu namanya qadha. Ya, cuman itu saja, enggak perlu panjang lebar tentang hal ini. Baik, permasalahan berikutnya. Sampai jam berapa ini? Habis ya? Hah? Kurang 5 menit. Hah? Berarti ada pertemuan yang ada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Ini permasalahan terakhir. Sebenarnya masih banyak perkara-perkara takdir yang belum kita bahas. Jadi ana harap nanti pertemuan berikutnya antum hadir kembali dan menyimak murojaah apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, biar nyambung. Permasalahan berikutnya yang terakhir dari pertemuan ini, di dalam beberapa dalil ada sebagian hadis yang menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam takdir. Takdir itu bisa berubah nggak? Ya mah, takdir bisa berubah nggak? Hah? Bisa. Ada yang bilang nggak bisa? Ya tergantung. Bisa itu dari sisi apa? Kalau dari sisi Allah telah mencatat di dalam Lauhul Mahfudz, itu sudah nggak bisa berubah. Apa yang sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfudz, kapan itu tadi dicatatnya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, tidak bisa berubah, sudah tetap. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, andai kata semua umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan kepadamu, apa yang Allah tulis kepadamu. Dan seandainya semua umat bersatu untuk memberikan kecelakaan kepadamu, untuk mencelakaimu, mereka tidak akan mampu bisa mencelakaimu kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis kepadamu. Kemudian Nabi mengatakan, rufi'atil aqlam, pena takdir telah diangkat dan telah kering tinta-tinta takdir. Artinya sudah tidak ada perubahan. Nah, dalam beberapa hadis disebutkan sepertinya ada perubahan tentang takdir ini. Yaitu salah satunya adalah hadis tentang keutamaan silaturahim, menyambung tali silaturahim. Apa keutamaan menyambung tali silaturahim? Dipanjangkan usianya dan ditambah rezekinya. Oh, itu kan berarti kan merubah takdir. Nabi mengatakan, man arada ayyun sa'alahu fi atharihi, man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dipanjangkan, usianya dipanjangkan, ditambah, dan rizkinya dilapangkan, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Berarti takdirnya dirubah dong, kan gitu. Baik, maka para ulama menjawab hal ini dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, kata para ulama, takdirnya nggak berubah, takdirnya tetap. Tapi ketika orang menyambung tali silaturahim, maka dia diberikan keberkahan dalam usianya. Dia diberikan keberkahan di dalam rizkinya.
Usianya mungkin dia sudah ditakdirkan 60 tahun, tapi amalannya dia seakan-akan ribuan tahun jamaah. Karena diberikan keberkahan dalam usianya. Umur cuman sedikit, tapi digunakan untuk amalan-amalan yang kalau ditotal seakan-akan usianya berapa tahun? Ribuan tahun. Lantum dapat satu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang kata Allah Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Ya, maka diberikan keberkahan. Harta juga gitu. Seorang mungkin cuma diberikan 1 bulan gajinya mungkin 4 juta. Ya, mungkin 3 juta di bawah UMR. Tapi dengan rizki yang dengan gaji yang sedikit itu, kalau diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, dia mampu melakukan banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak diberkahi rizkinya meskipun banyak jumlahnya. Orang 3 juta bisa nyekolahkan anaknya sampai lulus. Ya, bahkan ada yang bisa sampai naik haji, tiap tahun kurban. Ada nggak jamaah? Ada yang seperti itu. Justru yang gajinya per bulan ratusan juta, puluhan juta, kurban tiap tahun saja, kesusahan dia. Terlilit utang sana, kemudian anaknya sakit, anaknya kena narkoba, ini tanda rizkinya, keberkahannya dicabut dari rizkinya. Tapi ini tafsiran yang pertama. Yang dimaksud Nabi adalah ditambahnya barokah pada usia dan rizkinya. Tafsiran yang kedua kata para ulama, yaitu benar-benar usianya ditambah, benar-benar rizkinya ditambah. Seorang itu ditakdirkan 60 tahun. Karena dia menyambung tali silaturahim, maka ditambah menjadi 70 tahun. Seorang rizkinya, katakanlah total rizkinya dia, fulusnya dia, uangnya dia selama hidupnya, kalau ditotal katakanlah mungkin 2M. Ya. Kemudian dia menyambung silaturahim, maka ditambah menjadi 5M totalnya. Benar-benar ditambah. Oke, kalau benar-benar ditambah, apakah merubah takdir yang sudah dicatat sama Allah dalam Lauhul Mahfuz? Tidak. Kenapa? Karena perubahan itu sudah include dalam Lauhul Mahfuz juga. Paham? Karena kembali kepada tadi, Allah tahu nggak kalau Anda nanti bakalan menyambung tali silaturahim? Tahu. Allah sudah tahu tadi, kita katakan Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu kalau fulan nanti pada tanggal sekian, jam sekian dia akan menyambung silaturahim. Maka karena dia menyambung silaturahim, aku tambahkan usianya menjadi sekian tahun. Itu sudah dicatat juga dalam Lauhul Mahfuz. Jadi jangan dianggap Allah baru tahu ketika Anda melakukannya. Allah sudah netapin 60 tahun ini. Sudah ditetapkan fulan ini usianya 60 tahun. Kemudian di usia 40 tahun, Allah baru tahu kalau ternyata fulan ini menyambung silaturahim. Oh, fulan ini nyambung silaturahim. Wis ning ngono tak tambah jadi 10 tahun maneh, 70 tahun. Allah ket weru. Allah baru tahu. Enggak. Allah sudah tahu sebelumnya. Dan penambahannya sudah include di situ. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas poin-poin yang tersisa dari masalah takdir, seperti misalnya seperti misalnya bolehkah kita berhujjah dengan takdir dalam kemaksiatan? Seperti misalnya ada sebagian orang yang mengatakan saya berzina, saya mencuri, ini sudah takdir Allah, maka nggak usah disalah-salahkan. Bolehkah beralasan dengan takdir dalam maksiat? Kemudian juga tentang permasalahan bagaimana dengan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan ketika ditanya sama Jibril tentang takdir, tentang iman, Nabi menyebutkan iman itu adalah antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Tapi di hadis yang lain Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, keburukan tidak disandarkan kepadamu.
Katanya semua takdir Allah baik, tapi kok Nabi mengatakan ada takdir yang buruk? Ya, ini perlu penjelasan lebih dalam lagi. Wallahu a'lam, mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis ya. Baik, ada tanya jawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya sampaikan. Jangan bertanya sesuatu yang belum saya sampaikan. Sabar. Ustaz, bagaimana penjelasan tentang hadis ain yang mendahului takdir? Sama. Ya, sama. Seperti juga misalnya doa la yaruddud doa la yaruddul qada illa doa. Tidaklah yang menolak takdir kecuali doa. Bukan maknanya ada perubahan dalam takdir itu, tidak. Ya, tapi sudah include. Ya, sudah include dalam Lauhul Mahfuz itu. Ya, sama semisal dengan ini, hadis tentang ain ini. Wallahu a'lam. Yang lain? Iya, fadl. Fadl. Iya. Iya. Naam. Iya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl ini? Tadi kita permisalkan dengan tukang. Itu kalau dalam pembahasan kita, tukang yang 200 ini adalah dia diberikan kekufuran, ditakdirkan menjadi orang kafir, sedangkan fulan yang dikasih 500 itu maknanya dia ditakdirkan menjadi orang muslim, orang mukmin. Kenapa bisa dibedakan seperti itu? Kenapa yang satu ditakdirkan kafir, yang satu ditakdirkan mukmin? Maka tadi Allah yang lebih mengetahui, Allah yang tahu apa hikmahnya fulan ini kok dijadikan kafir dan apa hikmahnya fulan ini kok dijadikan mukmin. Bahkan jamaah, ada kita dapati kisah-kisah di zaman dahulu, di zaman Nabi, bahkan mungkin di zaman sekarang, di zaman Nabi SAW, ada orang-orang yang dia itu sebenarnya sudah mendapatkan, seharusnya dia mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena sebab-sebab mendapatkan hidayah itu banyak. Kuat sebab-sebabnya itu. Seperti siapa misalnya? Abu Thalib. Naam, barakallahu fiik. Abu Thalib ini sebab mendapatkan hidayahnya kuat apa enggak? Banget kuatnya. Nah, ya apa? Yang ngajak dia untuk beriman ini siapa? Ponaannya Nabi SAW. Dan itu bukan sehari, 2 hari, bertahun-tahun. Bahkan sebelum matinya Abu Thalib, Nabi tetap diparani. Abu Thalib ini tetap diparani sama Nabi, diajak untuk masuk Islam. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Satu kalimat yang aku akan jadikan itu sebagai pembelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tapi ternyata tetap tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Allah yang lebih tahu hikmahnya. Memang dia tidak layak untuk mendapatkan hikmahnya karena Allah yang mengetahuinya sudah. Apa sebabnya dia kok tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla? Ada sebagian orang yang dia ini sebab mendapatkan hidayahnya kecil. Ya, sebab mendapatkan hidayahnya kecil. Tapi ternyata dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dia ini ahli menyembuhkan orang yang kena penyakit, tabib lah kalau bahasa kita. Ahli menyembuhkan orang gila. Dia mendengar dari orang-orang Quraisy bahwa di kota Mekah ada orang gila namanya Muhammad. Kata dia ini. Maka aku ingin untuk menyembuhkan dia dari penyakit gilanya. Diparani ini. Kemudian ketika ketemu Nabi SAW, dia mengatakan bahwa dengar-dengar kau ini kena penyakit gila. Ya, maka aku ingin menyembuhkanmu. Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi hanya menjawab dengan khutbatul hajah,
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika mendengar itu dia mengatakan a'id kalimatika. Ulangi lagi ucapanmu tadi. Diucapkan lagi oleh Nabi kedua kalinya. Selesai, minta diulangi lagi sampai ketiga kalinya. Kemudian dia mengatakan, aku telah mendengar. Aku telah banyak mendengar ucapan-ucapan dukun. Aku telah banyak mendengar ucapan-ucapan tukang sihir. Aku telah banyak mendengar ucapan-ucapan penyair. Namun aku belum pernah dengar ada ucapan seperti itu. Maka dia pun masuk Islam. Tuh, bayangin. Sebabnya sedikit, tapi dia masuk Islam. Pantas dia masuk Islam, kenapa? Allah yang mengetahuinya. Dan Allah adil jamaah ketika menghukumi itu. Iya, nggak usah baper ya. Apa baper? Iya, nggak usah bawa perasaan. Oh, kesian fulan ini Ustaz. Dia ini baik. Kok nggak kasih hidayah? Fulan ini kayak gitu kok dapat hidayah. Loh, Allah yang lebih tahu. Ya, Allah yang lebih tahu, dan Allah tidak zalim. Itu kuncinya. Ya, Allah tidak zalim. Itu mungkin wallahu a'lam. Iya. Nah. Ya, ini akhirnya menjelaskan poin yang tadi kita katakan pertemuan depan ini. Baik. Ya apa ya? Kurang berapa menit ini? Ada dua lagi. Kauniyah. Iya Pak, itu juga nanti penjelasannya panjang itu. Khawatirnya bingung. Tercampur dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi, akhirnya tambah semakin bingung. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita jelaskan secara ringkas saja. Wallahu a'lam. Mungkin kalau Anda nggak puas, nanti bisa datang di pertemuan berikutnya. Taib. Manusia secara asal diberikan kehendak sama Allah. Dia diberikan pilihan. Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang dia berkehendak untuk beriman, maka silahkan dia beriman. Barang siapa yang berkehendak dia kufur, maka silahkan kufur. Nah, soal nanti dia kejadian, kedaden, dadi kufur, dadi kafir temenan, itu baru dengan kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dikatakan bahwa Allah yang menjadikannya dia kafir, enggak. Karena siapa dulu yang ingin jadi kafir? Manusianya itu sendiri. Dia dulu yang berkeinginan untuk menjadi kafir. Dia seakan-akan dia ini request kepada Allah, saya pingin jadi orang kafir. Kalau Allah kehendaki dia jadi kafir beneran. Tapi kalau Allah masih sayang sama dia, dia terselamatkan. Dia terselamatkan. Kalau Allah masih sayang sama dia, dia terselamatkan. Meskipun ada 1000 orang kafir yang mencekcoki dia untuk murtad keluar dari Islam, tapi kalau Allah tidak berkehendak dia murtad, dia tidak akan murtad. Tapi kalau dia murtad beneran, maka yang salah siapa? Orang tadi. Bukan kesalahan Allah subhanahu, bukan Allah yang disalahkan akan hal itu. Nah, kemudian berkaitan dengan takdir kauni dan takdir syar'i, ya. Takdir kauni maknanya adalah semua yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pasti terjadi. Takdir kauni ini pasti terjadi. Namun belum tentu dicintai sama Allah. Ya, belum tentu dicintai sama Allah. Sedangkan takdir syar'i adalah keinginan Allah kepada hamba-hambanya, keinginan kehendak Allah kepada hamba-hambanya, namun dalam bentuk syariat. Nggak mesti terjadi, tapi apabila terjadi, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah menginginkan hambanya untuk sholat, ya kan? Allah menginginkan hamba-hambanya untuk beriman. Allah menginginkan hamba-hambanya untuk bertauhid. Mesti terjadi enggak?
Semua makhluk Allah sholat? Hah? Apakah semua manusia sholat jamaah? Tidak. Hanya sebagian saja yang sholat, sebagian yang lain nggak sholat. Ya. Tapi ketika manusia mengerjakan sholat tersebut, maka dicintai nggak sama Allah? Dicintai. Berbeda dengan yang kauni. Yang kauni adalah segala sesuatu yang pasti terjadi, seperti kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, kemudian iblis menyesatkan manusia. Ini semua takdir kauni, tapi mesti dicintai nggak? Nggak dicintai. Tapi yang dicintai sama Allah adalah dampak daripada itunya, dampak daripada kemaksiatan, dampak daripada kesyirikan, dampak daripada iblis, itu yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya gini saja, permisalan. Seorang terkena penyakit diabetes. Ya, afanillahu wa iyyakum. Semoga Allah melindungi kita dan antum. Seorang terkena penyakit diabetes, gula. Kemudian dia datang ke dokter, dokter mengatakan, "Pak, tidak bisa, Pak. Sampean ini harus diamputasi." Ya, sampean harus diamputasi. Kakinya harus dipotong jarinya. Baik. Di sini kita punya 3 perkara. Dokter yang melakukan operasi amputasi. Kemudian yang kedua adalah proses amputasinya. Yang ketiga, dampak dari proses amputasi itu. Ya, ada 3 hal di sini. Baik. Dari sisi dokter yang melakukan amputasi, ini baik atau buruk? Perbuatan dokter yang mengamputasi orangnya, itu perbuatan terpuji atau tercela? Terpuji. Kalau nggak terpuji ya nggak dibayar dokternya jamaah. Paham? Kalau itu perbuatan tercela, perbuatan buruk, udah hantemi dokternya itu. Nggak dibayar ini. Karena perbuatan baik, diapresiasi dokternya, dikasih duit, dikasih bonus, dibayar. Berarti perbuatan baik. Dari sisi perbuatan dokternya yang mengamputasi. Kemudian amputasinya sendiri itu sesuatu yang mengenakkan atau nggak mengenakkan bagi pasiennya? Nggak mengenakkan. Wis tak yakin antum tanya sama orang yang sudah diamputasi, "Pak, enak gak amputasi itu?" Yakin wis pasti jawabnya nggak enak. Iya, karena kehilangan anggota tubuh itu sesuatu yang nggak mengenakkan. Ya, kalau diamputasi itu dibius ya. Iya. Nggak mungkin dulu belum ditemukan bius itu langsung diamputasi, kan sakit itu. Tapi yang kedua berarti tidak mengenakkan, alias sesuatu yang buruk. Yang ketiga adalah dampak daripada amputasi tersebut. Apa dampaknya? Baik atau buruk? Baik. Yaitu dia terselamatkan hidupnya. Nah, sekarang kita praktekkan kepada takdir-takdir yang buruk. Ya, takdir-takdir yang sifatnya buruk. Tadi kita katakan semua takdir itu baik. Tapi kenapa ada takdir buruk? Maka aplikasikan seperti kisah dokter amputasi itu tadi. Seperti misalnya iblis. Allah menciptakan iblis dan iblis menyesatkan manusia dari jalan Allah. Iya enggak? Iblis bisa berkeliaran, nyesatin fulan, nyesatin fulan, nyesatin fulan. Itu dengan kehendak Allah enggak? Dengan kehendak Allah. Baik, kita aplikasikan 3 perkara tadi yang dokter amputasi itu. Dari sisi Allah menciptakan iblis, perbuatan Allah yang menciptakan iblis itu perbuatan baik atau buruk? Allah nyiptain iblis, ya. Dari sisi perbuatan Allah yang menciptakan iblis ini, itu perbuatan baik atau buruk? Baik. Ya, baik. Allah ketika menciptakan iblis itu baik. Bagaimana antum bisa mengatakan itu perbuatan buruk? Sedangkan yang melakukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan baik. Nah, kemudian yang kedua dari sisi zatnya, iblisnya. Iblisnya baik atau buruk? Buruk. Ya, iblis ini buruk. Kemudian yang ketiga, dampak dari adanya iblis. Baik atau buruk? Baik, jamaah. Dampaknya ya. Ingat dampaknya. Apa itu? Karena adanya iblis, ada orang kafir. Dengan adanya orang kafir,
maka kaum muslimin terbuka pintu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan adanya iblis ada yang bermaksiat. Dengan adanya yang bermaksiat terbuka pintu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, terbuka pintu untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Ya, terbuka pintu jihad. Ya, karena adanya orang-orang kafir, adanya orang-orang munafik, terbuka pintu jihad, tapi jihad yang syar'i. Ya, maka dampak yang dihasilkan dari iblis ini itu ada kebaikan-kebaikan di situ. Karena yang kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ma khalaqallahu al-khalqa fihi syarran mahdhan. Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang murni 100% elek kabeh. Itu enggak ada. Coba contohkan kepada kita, makhluk yang jelek 100% dari semua sisi jelek semuanya. Coba contohkan kepada kita, makhluknya Allah ini. Iblis tadi sudah saya kasih contoh. Ada lagi selain iblis? Elek kabeh jamaah, gak ono kebaikannya sama sekali. Siapa? Ada? Gak ada. Pasti dia buruk di satu sisi dan dia baik di sisi yang lain. Nah, soal takdir kauni sama takdir syar'i tadi, sikap kita menghadapi hal ini, kita tetap berpegang dengan yang syar'i. Kita berjalan dengan yang syar'i, jangan bergantung dengan yang kauni. Gimana itu? Tadi iblis. Ustaz, Allah kan yang menghendaki iblis itu menyesatkan manusia. Iya, itu takdir kauni. Terus gimana sikapmu? Ya sudah, wis kita nggak usah berdakwah. Iya, kita nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Toh itu kan kehendak Allah. Duh, ya apa sih? Benar itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kau diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu syar'inya, syariatnya. Ya, itu syariatnya. Memang Allah kehendaki dari takdir kauni manusia ini bermacam-macam jamaah. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bid'ah, ada yang soleh, ada yang maksiat. Memang Allah ciptakan bermacam-macam. Ini takdir apa? Takdir kauni. Maka jangan bergantung Anda berpegang dengan takdir kauni. Oh ya sudah, kan memang Allah sengaja menciptakan ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Ya sudah biarin, nggak usah kita amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, jangan, tetap kita pada takdir yang syar'i. Kita disuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan. Paham jamaah? Kalau nggak paham, tunggu episode selanjutnya. Insyaallah ta'ala. Cukup ya? Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas akidah yang sahihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.